Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Esensi Alfawas yang akan Ananda capai yaitu gemar membaca ditingkatkan dengan membaca teks narasi. Yang selanjutnya, kemampuan berpikir kritis dan kreatif ditingkatkan dengan memahami isi dan mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ayo kita mengingat. Pada bab sebelumnya, Ananda telah belajar tentang teks deskripsi, bukan? Bila teks deskripsi merupakan suatu teks yang berusaha menggambarkan objek secara jelas, sehingga seolah-olah objek tersebut ada di hadapan pembaca. Lain halnya dengan teks narasi. Teks narasi merupakan sebuah teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa seolah-olah pembaca dapat mengalami peristiwa atau kejadian tersebut. Jadi, apakah yang dimaksud teks narasi? Teks narasi merupakan karangan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang saling berhubungan. Tujuannya apa teks narasi ini? Yaitu supaya pembaca seolah-olah ada dalam kejadian yang sedang diceritakan oleh sang pengarang. Unsur-unsur teks narasi ada 6 ya. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide cerita yang disampaikan atau yang dituangkan pengarang. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah orang atau pelaku dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah watak dari tokoh tersebut. Selanjutnya ada alur. Alur ini adalah rangkaian atau urutan peristiwa dalam cerita. Selanjutnya yang keempat ada latar. Latar ini mengacu kepada tempat, suasana, dan waktu peristiwa atau kejadian dalam cerita. Selanjutnya ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam menyampaikan para tokoh dalam cerita tersebut. Ingat, tingkatkanlah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita kemampuan untuk berfantasi atau berimajinasi. Nah, lalu apa yang harus Ananda lakukan setelah dianugerahkan kemampuan berimajinasi dan berfantasi? Yang harus Ananda lakukan adalah memanfaatkannya. Dengan cara apa? Dengan melatih dan mengasah kemampuan kreativitas Ananda. Siapa tahu suatu saat nanti Ananda dapat menjadi seorang penulis yang hebat. Ya, perhatikanlah gambar berikut. Di sini ada gambar film Harry Potter. Nah, menurut Ananda, gambar di samping bersifat nyata atau imajinasi? Bagaimana? Ananda sudah tahu jawabannya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar yang bersifat imajinasi. Jadi, film Harry Potter adalah salah satu dari cerita imajinasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan cerita imajinasi? Kita lihat ya slide berikutnya.
Pengertian cerita imajinasi. Cerita imajinasi merupakan cerita yang dikembangkan berdasarkan khayalan, fantasi, atau imajinasi. Jadi dapat dipastikan bahwa cerita imajinasi merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Di sini ada ciri umum cerita imajinasi. Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal yang supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Ya, di sini ada contohnya. Silakan Anda buka buku paket bahasa Indonesia halaman 46. Kita buka ya, buku paket bahasa Indonesia halaman 46. Nah, di situ ada cerita yang berjudul Petualangan Mencari Harta Karun. Di sini ada penggalan ceritanya. Ustazah akan bacakan ya. Si siapa kau ini? Taufik terbata-bata karena kaget. Perkenalkan, aku adalah jin dari Timur Tengah yang sudah 1000 tahun terperangkap di botol itu. Jin itu membalas. Nah, Anda bisa baca tokoh jin ini adalah salah satu tokoh yang bersifat apa? Kegaiban atau kemisteriusan atau supranatural yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Selanjutnya, ide cerita terbuka terhadap daya hayal pengarang atau penulis. Maksudnya apa? Jadi ide cerita dibebaskan atau tidak dibatasi oleh dunia nyata. Di sini ada penjelasannya. Ada 2 kategori ide cerita. Ide cerita berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Nah, dalam ide cerita yang dituangkan oleh pengarang, bisa saja irisan dari dunia nyata. Maksudnya apa? Bisa saja ide cerita tersebut modifikasi dari dunia nyata. Dan atau juga bisa dari benar-benar dari dunia hayal yang diciptakan oleh pengarang. Selanjutnya, ide cerita terkadang bersifat sederhana, tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Nah, di sini ada contohnya. Silakan Anda buka buku paket bahasa Indonesia halaman 44. Di sini ada penggalan ceritanya. Setelah mengetahui dia memiliki kekuatan super, ia atau Zozu bertekad untuk memperbaiki negerinya dari ancaman bahaya para penjahat. Nah, di sini ide ceritanya sederhana, yaitu seorang tokoh yang mempunyai kekuatan super tetapi memiliki pesan yang ingin disampaikan, yaitu ia bertekad untuk apa? Membela negerinya dari ancaman bahaya penjahat. Selanjutnya, tema cerita bersifat magic atau supernatural. Jadi sudah disampaikan bahwa cerita imajinasi atau fantasi ini pasti bersifat magic atau apa? Memiliki keanehan, keajaiban, kegaiban, atau supernatural. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Maksudnya apa di sini? Jadi, latar yang digunakan dari cerita imajinasi atau fantasi ini terkadang memiliki 2 latar. Bisa saja ada latar masa lalu dan juga ada latar masa depan. Nah, dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa tersebut, bisa saja dalam cerita imajinasi tersebut menerobos dimensi ruang dan waktu. Ya, awal cerita berada di masa lalu. Setelah pertengahan cerita menerobos dimensi ruang dan waktu ke masa depan. Nah, bisa seperti itu ya. Yang keempat,
tokoh unik memiliki kesaktian. Jadi dalam cerita imajinasi itu tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Nah, tadi Ananda sudah buka halaman 44 mengenai Zozo yang memiliki kekuatan super. Nah, tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, di situ di halaman 44, Ananda sudah baca bahwa tokoh Jojo mengalami peristiwa misterius, yaitu melihat bayangan dari kilatan cahaya. Sehingga setelah Jojo melihat bayangan dari kilatan cahaya tersebut, Jojo memiliki kekuatan super, yaitu apa? Pengendali guntur. Yang kelima, bersifat fiksi. Fiksi itu apa? Fiksi itu artinya cerita imajinasi bukan dari kejadian nyata. Jadi, tidak ada atau tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, cerita fantasi atau imajinasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Maksudnya apa? Bisa saja latar tempat, atau juga nama-nama tokoh, atau peristiwa dalam cerita imajinasi tersebut benar-benar terjadi atau benar-benar ada dalam dunia nyata, tetapi diberi fantasi. Seperti itu ya. Di sini ada contohnya film Frozen. Nah, Ananda mungkin sudah menonton ya film Frozen ini. Ya, di sini lokasi atau tempat yang ada di film Frozen ini ternyata terinspirasi dari tempat yang ada di negara Norwegia. Yang keenam ada bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Nah, Ananda sudah mengetahui bahwa sinonim itu adalah persamaan kata. Sini ada contohnya. Kata hayalan persamaan katanya adalah imajinasi. Selanjutnya, bahasa yang ekspresif dan menggunakan ragam bahasa atau yang keenam, ada bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi atau fantasi. Yang pertama, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Di sini ada contohnya. Sinonim itu apa? Masih ingat kan? Sinonim itu adalah persamaan kata. Di sini ada contohnya. Khayalan. Sinonim katanya adalah imajinasi. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang ekspresif dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Jenis cerita fantasi atau imajinasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Nah, di sini ada dua, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian. Fantasi total itu apa? Yaitu semua yang terdapat pada cerita imajinasi tersebut tidak ada di dunia nyata. Jadi, tempat, tokoh, atau peristiwa yang ada di dalam cerita imajinasi tersebut tidak ada di dunia nyata. Tidak terjadi di dunia nyata. Jadi termasuk ke dalam fantasi total. Selanjutnya, fantasi sebagian atau irisan. Nah, fantasi sebagian atau irisan itu jadi dimodifikasi dari dunia nyata. Misal, tokoh, nama, dan tempat yang ada di cerita tersebut bisa saja terinspirasi dari dunia nyata atau benar-benar ada di dunia nyata,
kemudian diberi imajinasi atau fantasi oleh pengarang. Selanjutnya, jenis cerita fantasi atau imajinasi berdasarkan latar ceritanya. Ada 3 kategori. Yang pertama, latar waktu sejaman. Maksudnya apa sih? Latar waktu sejaman itu artinya dalam latar waktu sejaman terdapat masa kini atau juga ada masa lampau atau masa depan. Jadi waktunya itu satu masa. Misal dalam cerita imajinasi tersebut masanya itu masa sekarang, atau dalam cerita imajinasi tersebut menceritakan tentang masa lalu. Nah, bisa seperti itu ya. Yang kedua ada latar lintas waktu masa lampau, dan yang ketiga latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang atau masa depan. Nah, jika Nanda suka menonton Doraemon, nah Doraemon itu terkadang dalam ceritanya menerobos dimensi waktu, menerobos dimensi waktu ke masa lalu atau ke masa depan. Nah, ini yang dimaksud dengan latar lintas waktu masa lampau dan latar lintas waktu futuristik. Jadi, dalam cerita imajinasi tersebut menerobos dimensi ruang dan waktu, bisa ke masa lalu atau ke masa depan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah memasuki kesimpulan materi pada kali ini. Ya, kesimpulannya, mempelajari teks narasi atau cerita imajinasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, karena teks narasi atau cerita imajinasi merupakan salah satu genre cerita yang melatih kreativitas. Sekian pemaparan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.